kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai cold chain. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Manur Istiawan dengan NIM 2505240. Nama saya Nela Mitasari dengan NIM 2507053. Nama saya Triana Amanda dengan NIM 2504875. Nama saya Resya Anzali dengan NIM 2506173. Nama saya Farah Juwatala, NIM 2504595. Nama saya Malfirdaus Arifin dengan NIM 2504508. Nama saya Miftah Azhar Atullah Yusuf dengan NIM 2510666. Indonesia kaya akan hasil laut. Setiap hari, banyak kapal nelayan yang menangkap ikan dan membawa pulang hasil tangkapannya yang bisa jadi itu sangat bernilai. Tapi di balik itu semua, muncul satu tantangan besar, yaitu kerusakan ikan pasca panen yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem cold chain dikelola. Nah, kalian tahu nggak sih sistem cold chain itu apa dan seberapa penting cold chain itu? Cold chain adalah sebuah sistem logistik yang menjaga suhu produk tetap terkontrol secara konsisten, mulai dari proses produksi, penyimpanan, hingga pengiriman ke konsumen akhir. Nah, sistem ini tuh sangat krusial untuk memastikan kualitas dan efektivitas produk yang sensitif terhadap suhu seperti vaksin, obat-obatan, dan makanan segar seperti daging, ikan, dan buah-buahan. Nah, menurut Kompas, sekitar 35% ikan dan seafood di dunia itu mengalami food loss atau kehilangan pangan karena cold chain yang belum optimal. Tanpa sistem cold chain yang kuat, kerugian ini tuh bisa sangat besar. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu data kerugian dan infrastruktur cold chain di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri infrastruktur cold chain masih belum merata. Pada tahun 2020 tercatat 1.741 unit cold storage di seluruh Indonesia dengan kapasitas total sekitar 2,46 juta ton menurut RME Oil. Tapi jumlah cold storage saja tidak cukup. Banyak komoditas ikan masih tidak masuk ke sistem dingin dengan benar, ataupun tidak seluruh rantai bisa ditutup dengan fasilitas yang memadai. Angka kehilangan pasca panen ikan juga sangat tinggi. Menurut GAIN, Port Reverse Loss Allowance diperkirakan 25-30% ikan hilang setelah ditangkap karena fasilitas cold chain yang buruk seperti penyimpanan, beku, dan transportasi yang tidak cukup dingin. Sumber lain menyebutkan bahwa susut hasil pasca panen bisa mencapai 30-35%. Salah satu contoh nyata penggunaan cold chain adalah program cold storage terintegrasi yang dipakai dalam program makanan bergizi gratis atau biasa disebut MBG di Kampar Riau. Di sana, cold storage dengan kapasitas besar digunakan untuk menjaga kualitas ikan yang kemudian diolah menjadi lauk bergizi bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, masih ada nelayan tradisional yang kesulitan. Misalnya, di beberapa daerah produsen ikan, nelayan belum memiliki akses cold storage yang di pelabuhan mereka, sehingga banyak ikan mereka yang terbuang atau kualitasnya menurun sebelum bisa dijual atau diolah. Hal ini mengorbankan nilai ekonomi tangkapan nelayan kecil. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tantangan cold chain. Jadi tantangan yang pertama ini ada pada listrik yang tidak stabil dan bahkan padam di daerah Indonesia Timur terutamanya. Nah, jadi ini membuat suhu penyimpanan ikan naik turun dan merusak kualitasnya. Lalu ada tantangan kedua, yakni pada teknisi terampil yang bisa memperbaiki dan juga merawat mesin pendingin canggih seperti truk beku atau reefer dan juga gudang beku yang artinya cold storage, sehingga alat mudah rusak dan pemeliharaan terlambat. Lalu tantangan yang ketiga yakni pada masalah teknis. Ada nih masalahnya pada peraturan yang saling tumpah tindih karena banyak instansi pemerintah terlibat, sehingga standar pada pelaksanaannya tidak seragam dan menyulitkan pelaku usaha. Dan terakhir, fasilitas yang kurang memadai. Dari segi infrastruktur, di Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika, masih perlu untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih baiknya lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, Permintaan ekspor ikan beku Indonesia terus meningkat. Menurut Jawa Pos, volume ekspor ikan beku dari Oktober 2023 sampai September 2024 naik sekitar 65%, terutama menuju Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Tapi untuk mendukung ekspor yang lebih besar, infrastruktur rantai dingin harus ditingkatkan.
Saat ini pertumbuhan industri di Indonesia diperkirakan 12% sampai 16% per tahun. Menurut Supply Chain Indonesia, ini membuka peluang besar untuk investasi cold storage, pembangunan truk berpendingin, dan teknologi pemantauan suhu. Kalau kita lihat perkembangan cold chain di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah ada beberapa solusi dan inovasi yang sudah mulai diterapkan. Yang pertama itu ada pemanfaatan energi terbarukan, banyak cold storage dan mesin es yang mulai memakai tenaga surya supaya bisa tetap jalan walaupun listrik di daerah pesisir sering tidak stabil. Yang kedua, penggunaan teknologi IoT, jadi suhu di cold storage bisa dipantau melalui real time. Kalau suhunya naik atau alatnya bermasalah, bisa langsung ketahuan sebelum ikannya rusak. Terus yang ketiga ada peningkatan SDM. Karena alat pendingin ini butuh teknisi khusus, jadi pelatihan teknisi cold chain sekarang mulai diperbanyak. Nah, di samping solusi itu ada juga beberapa inovasi-inovasi. Yang pertama ada perusahaan Pertamina NRE yang sedang membangun cold storage tenaga surya di lebih dari 80 desa nelayan. Selanjutnya ada organisasi UNDP juga baru meresmikan solar ice maker di Maluku. Jadi nelayan bisa membuat es sendiri tanpa PLN. Selanjutnya ada perguruan tinggi yaitu seperti ITB mengembangkan mobile solar cold storage yang bisa beroperasi 24 jam yang memakai energi matahari. Nah, inovasi-inovasi ini penting banget buat menjaga kualitas ikan agar terus segar, terutama di daerah terpencil sendiri. Dengan rantai dingin yang lebih kuat, kualitas ikan tangkap di Indonesia pun bisa jadi lebih tinggi. Nilai ekonomi nelayan meningkat dan distribusi ikan segar pun menjadi lebih efisien. Hal ini dapat membantu menurunkan food loss, meningkatkan ekspor, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pengembangan cold chain ini bisa jadi solusi sosial, yaitu seperti membangun cold storage di daerah pegunungan dan membuat masyarakat yang tinggal jauh dari laut bisa mendapatkan ikan segar dengan harga yang lebih efisien. Ini itu bukan hanya soal logistik atau bisnis, tapi ini semua soal masa depan maritim Indonesia. Cold chain dalam perikanan bukan sekedar teknologi. Ini adalah jaringan pengaman mutu, ekonomi, dan gizi. Dengan terus membangun sistem cold chain yang lebih baik, kita bisa menjaga laut Indonesia tetap menghasilkan dengan berkelanjutan. Cold chain itu menjaga mutu, menggerakkan ekonomi maritim.